Bab 373. Mulai bertindak. Kingston Jiang datang mencari pangeran, hanya untuk mengetahui dasar dia. Reaksi pangeran sangat sengit. Kingston Jiang juga secara kasar dapat menilai tujuan pangeran. Pangeran memiliki hubungan dekat dengan penggalang Gu. Namun masih ada pangkalan penelitian rahasia di Jiangzhou kota L. Bahkan laporan bos hantu juga tidak bisa ditembus. Sekarang dia secara kasar tahu bahwa basis penelitian ini seharusnya terkait dengan penggalang Gu. Berjalan-jalan di sekitar. Kingston Jiang memerintah Qin Tiasu. Iya. Qin Tiasu mengangguk kepala, mendorong Kingston Jiang, berjalan-jalan di sekitar. Pangeran masuk ke mobil. Supir mengendarai mobil pergi. Dia duduk di barisan belakang, di dalam ekspresinya murung. Dia tidak menyangka bahwa ketajaman Kingston Jiang begitu kuat, hanya karena racun Gu di tubuhnya, maka bisa mengerti begitu banyak. Hanya saja masalah 100 tahun yang lalu, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Bahkan dapat dikatakan bahwa yang mengetahui rahasia ini semuanya sudah mati, bagaimana Kingston Jiang mengetahuinya. Sekarang Kingston Jiang sudah tidak berguna. Tetapi kunjungan Kingston Jiang hari ini memberi dia memiliki rasa krisis lagi. Dia merasa bahwa seharusnya mencari kesempatan untuk menyingkirkan Kingston Jiang selamanya. Namun Kingston Jiang juga tahu bahwa jika dia datang mencari pangeran, pasti akan menarik perhatian pangeran, jika begitu dia akan berada dalam bahaya. Tetapi dia tetap harus datang, karena dia tidak yakin dengan tebakan di hatinya, hanya mengerti sebenarnya apa yang ingin dilakukan pangeran, dia baru bisa memikirkan tindakan balasan. Qin Tiasu mendorong dia berkeliling di sekitar kediaman pangeran. Namun dia terus memikirkannya sepanjang waktu. Dia merasa bahwa pangeran seorang diri mungkin tidak dapat melaksanakan rencana sebesar itu. Jika rencananya berhasil, ini akan menjungkir balikkan dunia. Dia merasa masih ada seseorang di belakang pangeran. Atau dengan kata lain, pangeran masih memiliki sekutu dalam satu persekongkolan, bahkan mereka semua adalah beberapa tokoh besar dengan otoritas tinggi. Memikirkan hal ini, Kingston Jiang menjadi sakit kepala, tidak bisa menahan diri mengulurkan tangannya untuk menggosok pelipisnya. Kak Kingston, kamu memikirkan sesuatu lagi. Suara omelan Qin Tiasu menyebar datang dari belakang, telah mengingatkan kamu. Virus di dalam tubuh kamu sangat aneh, jika kamu bisa tidak bergerak maka jangan bergerak, badan tidak boleh bergerak, otak juga tidak boleh bergerak, semakin aktif sel-sel otak kamu, semakin cepat virus menyerang otak. Sudah tahu. Kingston Jiang menggosok pelipisnya, mengangguk kepala dengan ringan dan memerintahkan, di sini juga tidak ada tempat yang bagus, kembali saja, merasa ada sedikit mengantuk, kembali tidur saja. Baik. Qin Tiasu mendorong Kingston Jiang pergi. Sangat cepat kembali ke hotel. Kingston Jiang sedang berbaring di tempat tidur, seperti ikan asin, tidak bergerak. Qin Tiasu malah takut dia kelelahan, memijat dia di samping. Kingston Jiang juga tidak hentikan, memejamkan mata dan menikmati dengan serius. Tanpa menyadari, dia langsung tertidur. Setelah dia tertidur, Qin Tiasu baru berhenti. Dia duduk di samping tempat tidur dan menatap Kingston Jiang dengan tenang. Penampilan Kingston Jiang saat ini sangat berbeda dengan sebelumnya, dulu dia tampaknya malas-malasan, tetapi malah sangat energik, tetapi sekarang dia bahkan memiliki kelelahan di wajahnya ketika sedang tidur. Melihat wajah pucat Kingston Jiang dengan wajah yang kelelahan, dia tampak tertekan dan tidak bisa menahan diri mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah dia. Tetapi tangan dia malah tidak menyentuh wajah Kingston Jiang, karena sekarang Kingston Jiang sangat sensitif, dia takut membangunkan Kingston Jiang. Mungkin, hanya dengan cara ini, aku baru bisa tinggal di sisi kamu, tidak tahu setelah kejadian di kota Jingdu berakhir, kamu kembali ke Jiangzhou, apakah aku masih punya kesempatan untuk mendorong di belakang kamu kira-kira ada kemungkinan besar akan pergi mencari Klu Tangkan. Qin Tiasu berbisik. Dan Kingston Jiang sangat lelah dan tertidur sangat nyenyak. Begitu tertidur sampai siang, dia terbangun oleh kelaparan. Qin Tiasu sangat mengetahui situasi dia saat ini, setelah dia bangun langsung mencium bau makanan yang harum.
Sudah bangun. Makanannya sudah diantar kemari. Kingston Jiang sedikit menggerakkan tubuhnya, bersandar di tempat tidur, memandang Qin Tiasu yang duduk di samping, wajahnya yang pucat membawa sebuah senyuman. Tetap kamu yang perhatian, jika kamu telah kembali, aku takut akan kelaparan, untungnya kamu sudah kembali. Aku hanya tidak menemukan pekerjaan, sementara waktu menjaga kamu di sini selama beberapa hari saja. Wajah cantik Qin Tiasu sedikit merah. Detak jantung dia terus bertambah cepat. Inikah rasanya jatuh cinta? Dia memiliki semacam perasaan bahwa dia telah jatuh cinta. Kingston Jiang bangkit, duduk di tepi tempat tidur, mengambil sumpit di atas meja, mulai makan. Setelah kenyang, langsung berbaring dan beristirahat, sementara Qin Tiasu membersihkan kekacauan. Hari ini sepanjang hari, dia tidak keluar. Di hotel sangat membosankan, untungnya ada Qin Tiasu yang menemani, terus-menerus menceritakan lelucon untuk dia dan membuat dia bahagia. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata telah tiba hari aksi. Malam hari. Kingston Jiang berdiri di balkon, memandangi kota besar yang terang benderang di depan. Qin Tiasu membawa sebuah mantel besar berjalan kemari, mengenakannya di badan Kingston Jiang, mengingatkan, telah masuk musim gugur, cuaca semakin dingin, kondisi fisik kamu sekarang tidak boleh demam, dokter telah berkata, begitu demam, konsekuensinya sangat serius. Kingston Jiang memandang kota malam di depan. Kamu lihat, betapa indahnya kota Jingdu di malam hari. Kamu masih punya suasana hati mengeluh keharuan di sini. Mereka akan bertindak malam ini. Jika mereka gagal, ini adalah hukuman mati. Diri sendiri sudah berusaha, mengenai apakah bisa mencapai tujuan, harus tergantung pada keberuntungan, apakah bisa berhasil itu tergantung pada kehendak Tuhan. Kingston Jiang berkata dengan lembut. Dia melihat ke arah aula besar. Kemudian melihat-lihat waktu. Waktu di telepon adalah malam hari jam 8:59. Dia menatap dengan serius. Ketika tiba jam 9. Boom! Ada ledakan hebat menyebar dari arah aula besar. Ini menimbulkan sensasi. Sirene peringatan terdengar di seluruh kota. Kemudian setelah itu, Kingston Jiang melihat banyak mobil polisi dan kendaraan militer muncul di jalanan luar. Ayo pergi, kembali ke kamar. Kingston Jiang tahu bahwa aksi telah dimulai. Dia tata letak dengan menyeluruh dan sempurna. Sekarang orang-orang dia telah dicampur ke dalam tentara api merah, bahkan juga bertanggung jawab untuk menjaga penjara bawah tanah, asalkan tidak terjadi kecelakaan, maka mereka bisa berhasil. Kota Jingdu, penjara bawah tanah pinggiran kota. Sirine berbunyi di area militer yang jauh. Tentara api merah di depan pintu penjara bawah tanah sedikit terkejut. Apa yang telah terjadi? Apakah telah terjadi masalah yang besar? Sirene peringatan menyebar dari area militer. Ini seharusnya adalah terjadi peristiwa besar di kota, tim tentara telah dikirim. Pada saat ini sebuah tim berjalan kemari. Tim ini ada lebih dari 30 orang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja, pangkat militer di pundak dia tidak rendah. Semuanya bersemangat, tetap berpegang pada tempat tugas diri sendiri, hal yang tidak seharusnya bertanya, jangan bertanya. Iya. Tentara api merah di depan pintu penjara bawah tanah berdiri tegak, berbicara serempak. Jenderal telah membuka mulutnya dan berkata, buka pintu penjara bawah tanah dan lakukan inspeksi rutin. Orang di depan pintu segera membuka pintu masuk penjara bawah tanah. Tim yang terdiri lebih dari 30 orang ini memasuki penjara bawah tanah. Setelah memasuki penjara bawah tanah, terus berjalan ke kedalaman bawah tanah. Setelah memasuki kedalaman penjara bawah tanah, area ini langsung dipadamkan listrik. Tentara api merah yang menjaga di pintu gerbang melihat listrik telah padam, memerintahkan, pergi periksa saklarnya. Di penjara bawah tanah, tim kecil lebih dari 30 orang ini, sebagian besar langsung terjatuh ke lantai. Dalam kegelapan dapat melihat beberapa sosok maju dengan cepat. Sosok-sosok ini sangat cepat datang ke sel tempat Busrandu berada, mengeluarkan kunci dan membuka penjara besi. Beberapa hari ini,
Busrandu terus menunggu di penjara bawah tanah. Meskipun dia dikurung, tetapi dia sejak awal sudah menyogok tentara api merah. Masalah yang terjadi di luar, semuanya ada orang yang memberitahu dia. Dia tahu bahwa Kingston Jiang telah diadili, juga tahu bahwa Kingston Jiang tidak mati. Dia terus menunggu. Menunggu Kingston Jiang datang menyelamatkan dia. Sekarang melihat seorang tentara mengenakan pakaian api merah muncul dan membuka pintu ruangan, dia tahu bahwa itu adalah Kingston Jiang yang datang menyelamatkan dia. Makan dia. Seorang tentara yang mengenakan pakaian tentara api merah berjalan kemari, mengeluarkan sebuah pil. Busrandu tanpa ragu-ragu, langsung memakannya. Ketika tentara itu melihat bahwa Busrandu telah memakannya, baru melepaskan rantai di tangan dan kaki dia, berbisik, "Ayo pergi, ikuti dengan erat." Bersambung.